Jadi ini kota Haiceng ya? Beda banget sama kampung kita. Bener-bener nggak sama. Dia? Indah Suryani. Iya. Indah Suryani? Jangan panggil gue Indah Suryani. Sekarang nama gue Indah Suryani. Lu baru pertama kali ke kota. Kenapa bajunya kampungan banget sih? Takut banget orang nggak tahu kalau lu dari desa ya. Ya udah, biarin aja. Gue emang anak desa kok. Makasih banget ya udah bantuin gue cari kerja. Gue sengaja bawain lo lobak kering dari kampung. Gue tahu lu pasti susah dapetin makanan kayak gini di sini. Nih, Gue udah lama nggak makan makanan kampung kayak gini. Yuk, sekarang gue anterin lu kerja, cari duit. rok ini nggak terlalu pendek ya. Kerjaan ini kayaknya nggak bener deh. Kerjaan bener nggak bener sih, cewek-cewek bir di sini semuanya bajunya kayak gini. Bukannya lu sendiri bilang, lu ke kota buat kerja cari duit, biar kakek nenek lu bisa hidup enak kan? Bener nggak? Kalau lu kerjanya bagus, semalam bisa dapat 2 juta. Selamat pagi Pak Fikri. Itu dia Presiden Direktur Fikri Handayani, hartanya miliaran. Kalau seumur hidup bisa nikahin cowok sekaya itu, hidup lu pasti enak banget. Tapi menurut gue sih, cowok nggak bisa diandalkan. Mendingan lo kerja sendiri aja. Makanya hidup lu bakal gitu-gitu aja. Indah Suryani, akhirnya gue nemuin lo juga. Lu siapa sih? Berani-beraninya gangguin teman gue. Gue kasih tahu ya, di kampung aja gue berani motong babi. Lu ngapain sih? Kalau lu berani ganggu dia, gua nggak bakal maafin lu. Gua kenal kok. Loh, Maaf ya. Indah Suryani, cepetan ikut gue. tadi kan udah janji ya, gue beli minuman dari lu 5 juta, lu temenin gue. Sekarang malah nggak ada tanda terima kasih sama sekali. Lu kira gue orang bodoh apa? Atau lu mau balikin 5 juta gue aja? Anton Triono, gue ini udah nyariin lu yang lebih oke kok. Nih, lihat deh, ada adik gue dari kampung baru datang. Cantik banget kan, polos dan segar. Emangnya dia mau sama gue? Tentu aja gue punya cara biar dia mau sama lo. Ayo. Fikri Handayani. Hotel ini emang agak sederhana. Gimana kalau gue antar lu balik ke hotel kita, ke kamar presiden aja? Nggak usah. Gua udah kebanyakan minum. Tidur di sini aja semalam nggak apa-apa. Sini lu lepasin gue. Lepasin gue. Makin lu lawan makin seru aja nih. Lepasin gue. Berani-beraninya lu mukul gue. Lu tuh siapa sih? Berani mukul cewek. Lu masih bisa dibilang cowok nggak sih? Lu tuh apa sih? Ini tempat gua. Gua tuh manajer hotel ini, Anton Triono. Fikri Handayani. Fikri Handayani. Gua bener-bener nggak tahu diri, maaf banget. Pergi. Lu nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa. Panas banget ya. Seriously in love. Still my thoughts and screams inside this locket. Now in the guys where the big dogs Hari pertama masuk kota, gue malah tidur sama seorang cowok. Kok gue jadi kayak gini sih? Dia gak bakal laporin gue ke polisi kan?
Halo Anton Triyono, semalam puas nggak? Lu masih bisa-bisanya ngomong gitu. Itu anak kampung, udah mukul gua aja. Orangnya malah dibawa sama Fikri Handayani. Gara-gara lu, gua jadi bermasalah sama orang penting kayak dia. Gua gak bakal maafin lu. Ya Kristiani, kok hari pertama masuk kota, udah bisa kenalan sama Presiden Fikri Handayani dari grup Hoshi? Ya Kristiani, lu dibawa pergi sama Anton Triyono, gue semalaman khawatir banget. Gak apa-apa, gue diselamatin sama seseorang. Ya Kristiani, lu semalaman gak pulang. Jangan-jangan lu sama orang itu udah ngapa-ngapain ya? Gue kebanyakan minum. Bahkan muka dia kayak gimana, gue juga udah gak inget lagi. Lo gak kepikiran buat cari orang itu suruh tanggung jawab? Udahlah, gue malah takut dia yang cari gue buat tanggung jawab. Gue ke kota buat cari duit dan kerja, gue mau berangkat interview dulu. Kalau ada rezeki nomplok jatuh dari langit, mending lu hindarin aja. Kalau enggak, jangan salahin gue kalau gue yang ambil. Halo, Irfan Satria. Dengar-dengar lo kerja di Fikri Handayani Group jadi satpam ya. Bos lo lagi ada di kantor nggak? Gue ada urusan penting mau disampaikan. Pak Fikri lagi sidak ke Hotel One Man. Hotel One Man? Jadi ini hotel one man ya. Permisi, di sini lagi buka lowongan cleaning service nggak? Gue mau interview. Utami Susilo Dia Kristiani ini adalah petugas kebersihan yang baru kita rekrut belakangan ini. Soal bersih-bersih dan rapih, dia yang paling cepat dan paling rapi. Tolong kasih gua KTP-nya, biar didaftarin sekalian. Ayo. Desa besar. Loh, kita nggak nerima. Kenapa emangnya? Lu kan dari desa ya? Di sini tuh hotel bintang 5 super mewah. Tamu-tamunya orang-orang penting sekota. Barang yang dipakai sama dipakai. Semuanya barang bagus. Gua takut orang desa kayak lu matanya hijau, tangan nggak bersih. Lu bilang orang desa tangan gak bersih. Menurut gue justru hati lu yang kotor. Berani banget lu ngatain gua? Lu sendiri yang cari masalah. Hotel ini pakai orang kayak lu jadi manajer, gue malah gak mau kerja di sini. Kalau gitu pulang aja ke desa lo jadi petani sana. Pak Iwan sini usir dia keluar. Lepasin gue! Berhenti. Selamat pagi, Pak Fikri. Kalian lepaskan, jangan main kasar. Pak Fikri, kok Bapak datang ke hotel? Pak Fikri, Di hotel kita, rekrutmen karyawan selalu berdasarkan kemampuan dan kualitas. Saya sendiri juga nggak tahu sejak kapan mulai ada pembagian kelas di sini. Pak Fikri, saya juga cuma ingin meningkatkan pengalaman tamu. Saya juga melakukan ini demi kebaikan hotel kita, Pak. Demi kebaikan hotel, maka harusnya orang kayak kamu dipecat saja. Silakan ke HRD untuk urus administrasi. Pak Yoga, tolong dong bantu saya ngomong ke Pak Fikri. Udah, pergi sana. Yoga Laksana, kalau lain kali gue lihat lagi kamu nggak bisa ngatur bawahan. Jabatan manajer ini nggak usah kamu pegang lagi. Siap, Pak. Dia Kristiani. Kenapa? Bagian kebersihan kamar, dapat makan dan tempat tinggal, gaji 8 juta per bulan, dapat BPJS lengkap. Kalau kamu tertarik, sekarang juga bisa mulai kerja. Serius nih? Hati-hati. Kenapa rasanya begitu familiar ya? Jangan-jangan dia orang yang semalam itu. Pak Fikri. Oh? Ada yang cari Bapak. Katanya dia adalah perempuan dari semalam. Dia di mana? Gue tahu grup Fikri Handayani kaya, tapi nggak nyangka sekaya ini.
Indah Suryani, Miss. Ini adalah CEO grup Fikri Handayani. Fikri Handayani. Jadi lu cewek yang semalam itu. Maaf ya, semalam gue kebanyakan minum. Tapi gue bakal ganti rugi ke lu. Rumah, mobil, uang, lu mau apa aja bilang aja. Lu nganggap gue orang kayak apa sih? Lu kira gue kesini cuma buat minta duit sama lu? Terus lu maunya apa? Gue ini perempuan baik-baik, semalam lu udah ambil yang pertama dari gue. Gue pengen status yang jelas. Gue mau jadi pacar lu. Gue setuju. Nanti gue bakal atur mobil buat jemput lu. Oke, gue siap-siap sekarang. Hendra Halim. Bantu gue cek satu hal. Siap. Semalam perempuan yang diselamatin Pak Fikri itu dia kan? Iya benar dia. Halo, gue bantuin lu kali ini. 10 juta ini akhir bulan harus lu transfer ke rekening gue. Tenang aja. 10 juta ini buat gue ke depannya gak ada apa-apanya. Gue udah pulang. Indah, gue udah dapet kerja. Di sana masih butuh orang. Gimana kalau kita bareng aja? Nggak usah. Gue mau nikah. Suami gue bilang dia bakal nafkahin gue. Hah? Kapan lo punya pacar? Kok nggak pernah cerita ke gue? Sekarang kan gue udah bilang ke lo. Ya udah, gue dapat kerja, lo mau nikah. Malam ini gue masak, kita rayain bareng-bareng. Nanti hidup kita bakal makin baik kok. Bener-bener bodoh sih. Bisa dapetin Fikri Handayani, cowok tajir miliaran kayak dia. Seumur hidup cuma sekali kesempatan kayak gitu. Tapi malah lu sia-siain. Pagi ini harus pilih lokasi buat toko baru. Sore nanti makan bareng sama kepala bank. Pak Fikri. Pak Fikri. Kerja yang bener ya, biar orang desa juga bangga. Tenang aja bos, gue pasti bakal terus kerja keras. Halo Indah Suryani, silakan. Hidup jadi istri konglomerat memang beda banget ya. Beneran gak sama kayak hidup biasa. Dia Kristiani kemana ya? Bukannya tadi gue suruh dia bersihin kamar 703. Kok sampai sekarang orangnya belum nongol sih? Maaf Pak Yoga Laksana, barusan gue lagi nganter barang ke tamu. Aturan hotel kan barang hilang harus ditaruh di resepsionis aja. Perlu banget lu yang nganter sendiri. Lu ninggalin pos tanpa alasan. Itu udah bolos kerja. Baru hari pertama aja dia Kristiani udah berani bolos. Cewek ini kerjanya nggak bisa dipercaya banget. Jangan panik dulu, kita cek aja dulu. Gue tuh nggak ninggalin pos tanpa alasan. Soalnya mereka bener-bener lagi butuh banget. Katanya orang desa kayak lu rajin dan cekatan. Tapi gue lihat lu malah cari-cari alasan buat males-malesan kan? Bonus kehadiran bulan ini yang 1,5 juta gue potong semua. Lu beneran gak males-malesan kok. Masih aja ngeles ya? Mau gue pecat juga, lu percaya nggak? Hari ini gue bener-bener makasih banget sama lu. Kalau aja lu nggak cepet nemuin, kita pasti lupa cincin kawin di hotel. Terus lu repot-repot nganterin ke kita. Pernikahan kita ini pasti nggak bakal jadi deh tanpa lu. Ini memang udah jadi kewajiban gue. Gue pasti bakal kasih plakat penghargaan buat lo. Makasih banget buat lo dan hotel kalian. Iya. Kalau gitu kita pamit duluan ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi ya. Dadah. Aduh, nggak usah segitunya kok. Pak Yoga Laksana, gue beneran gak bolos kerja tanpa alasan. Gue cuma ngikutin prinsip hotel aja. Prinsip hotel itu semua harus utamakan kebutuhan tamu. Gue rasa lu nggak ngerti aja cincin itu nilainya 50 juta. Makanya lu balikin segampang itu ya. Nggak ada hubungannya sama harga cincin kok. Kalau itu milik gue, sepeser pun gak bakal gue kasih. Kalau bukan milik gue, sepeser pun gue gak mau. Bagus banget omongannya. Hendra Halim,
Ajukan 10 juta keuangan. Gue mau kasih penghargaan buat dia Kristiani karena dia jujur dan gak ambil barang yang bukan miliknya. Terima kasih Pak Bos. Gue bakal terus berusaha lebih keras. Terus mulai sekarang, lu gak usah bersihin kamar biasa lagi. Bersihin kamar VIP aja. Termasuk suite gua. Ini kamar VIP itu isinya pejabat dan orang penting. Dia aja baru kerja di sini, udah ngerti mana yang harus didahulukan. Tapi lo, sebagai manajer, malah nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Nggak tegas soal penghargaan dan hukuman. Gaji lu gua potong sebulan. Pikirin baik-baik ya. Terima kasih Pak Bos. Pak Fikri, malam ini Bapak mau pulang ke villa nggak? Pak Bos, hati-hati di jalan. Hari ini Pak Fikri mau pulang. Ami Satria cepet sini, bantuin gue ganti sepatu. Ya! Lo narik gue, tahu nggak? Bisa nggak sih lo ngelayanin orang dengan bener? Dengar-dengar lo dari kampung ya. Biasa nanam padi, makanya tangan lo kasar. Kerja juga nggak cekatan. Nggak bisa ngelayanin orang dengan baik. Lo percaya nggak gue bisa pecat lo sekarang juga? Lu lagi ngapain? Pak Fikri, Bapak sudah pulang. Ami Satria. Ayo. Ami Satria dari kecil udah ngurusin gua. Buat gua, dia itu udah kayak keluarga sendiri. Gua aja nggak pernah berani ngomong keras ke dia, kok lu berani banget nggak sopan sama dia. Gue nggak apa-apa. Ibu hati-hati ya. Lihat deh, Ami Satria juga nggak kenapa-kenapa kok. Gue juga cuma pengen lo lihat gue yang cantik dan rapi gini. Mau secantik apapun penampilan, kalau hati lu jelek tetap nggak ada gunanya. Maaf ya. Sini gue bantu lo ganti jaket. Malam ini gua masih ada urusan. Gua balik ke kantor duluan ya. Pak Fikri. Ya, Cepet angkat. Halo kakek, gue dapet bonus 100 juta rupiah. Gue udah transfer semuanya ke rekening kakek. lu sendirian di kota, mending uangnya lu simpen aja buat diri lu. Di sini kakek nggak ada tempat buat belanja kok. Atau lu renovasi rumah di kampung aja gimana? Oh iya, jangan lu sendiri naik-naik lagi ke atap rumah yang udah mau roboh itu buat benerin sendiri. Bukannya lu harus berangkat kerja ya? Cepetan berangkat deh. Jangan lupa jaga diri baik-baik ya. Kok lu ada di sini? Kok lu ada di sini? Gue tadi nanya ke manajer. Katanya lo nggak ada, makanya gue baru mulai bersihin. Bos, gue langsung pergi sekarang. Gue pergi sekarang. Enak nggak rasanya? Lebih kenyal dari daging babi di kampung gue. Bos, gue nggak sengaja bikin lo dibandingin sama babi. Serius kok. Tanda lahir segitiga. Jangan-jangan Fikri Handayani itu laki-laki yang tidur bareng malam pertama gue di kota. Kenapa lu masih ngeliatin sih? Belum puas lihat? Jangan-jangan dia juga nggak kenalin gue. Bukannya lu mau bersihin ruangan, cepetan bersihin. Ya udahlah, anggap aja nggak ada apa-apa. Kalau nggak, kerjaan ini nggak bakal bisa gue lanjut. Nggak bisa cuma duduk nunggu masalah. Ini nggak bener, ini juga. Sini. Ami Satria. Lo tolong bikinin gue satu panci sup daging rusa favorit Fikri Handayani. Nanti gue mau ke kantor. Nggak nyangka masih muda, udah dapat banyak penghargaan gitu. Lagi pula masuk 10 pemuda paling berprestasi di kota Haicheng. Pak Fikri, Kalian ngobrol aja dulu, gue keluar sebentar. Nggak apa-apa, lu di sini aja. Lu ngomong aja. Pak Fikri pacar Anda bilang nanti dia mau masak sup sendiri, terus bakal diantar ke sini buat Anda. Anggap aja sebagai permintaan maaf. Lo udah punya pacar ya? Kenapa emangnya lu kerja mesti milih bosnya harus single gitu? Lu lanjut aja ngomong. 10 pemuda berprestasi katanya bener-bener cowok brengsek sih. Lu lagi ngomelin siapa sih? Nggak apa-apa, Pak. Gue cuma tiba-tiba keinget cowok brengsek di kampung kita, Mulyadi Kristiani. Dia udah punya pacar, tapi masih aja main di luar parah banget. Udah kayak kubis busuk di kebun yang udah nggak layak makan. Gue paham kok, tapi jangan bawa-bawa perasaan ke kerjaannya. Siap, Pak. Pak Fikri,
Pak Fikri, gue bawain sup buat lo. Ini pacarnya ya? Kok suara dia kayak familiar banget? Tutup pintunya. Lagi ada rapat nih, suruh dia tunggu di luar aja. Siap. Untung nggak ada yang lihat. Anda pasti istri Fikri Handayani ya. Dengar-dengar Anda datang, saya langsung ke sini buat menyambut. Pantas saja masih muda udah jadi manajer. Yoga Laksana emang punya mata tajam. Kok Anda masih berdiri di luar sih? Pasti Fikri Handayani belum tahu Anda udah datang. Kalau enggak, masa Anda disuruh berdiri di luar kayak orang luar aja? Yoga Laksana? Suami saya itu kalau kerjaan tuh suka profesional banget. Pas lagi kerja, gak suka diganggu sama orang yang gak ada urusan. Termasuk saya juga gak dikecualikan. Baik. Fikri Handayani. Dia Kristiani. Pelan-pelan dong. Lewat sini aja. Dia Kristiani. Kok dia ada di dalam sih? Lu tahu dia Kristiani itu cuma cewek desa. Sebenarnya nggak pantas masuk hotel kayak gini. Nggak tahu gimana ceritanya. Fikri Handayani malah suka sama dia. Sampai-sampai dia disuruh bersihin kamar presiden. Berarti mereka dekat banget dong. Intan Suryani, Fikri Handayani minta Anda masuk. Oke. Pak Fikri, gue bawain sup buat lo. Ini tempat kerja gua. Lain kali kalau ada urusan, langsung aja telepon Hendra Halim. Jangan datang-datang ke hotel tanpa izin ya. Lo gak suka sama gue ya? Gue tahu latar belakang gue gak selevel sama lo. Lepasin tangan gua. Orang itu harus bisa menghargai diri sendiri dulu. Baru bisa dihargai orang lain. Soal yang satu ini, lu masih kalah sama pelayan baru kita. Maksud lo yang tadi keluar dari kamar itu petugas kebersihan? Iya. Memang dia Kristiani itu asalnya dari desa. Tapi dia tahu caranya tetap rendah hati dan percaya diri. Kamu harus belajar dari dia ya. Hendra Halim, Ya, antarkan tamunya keluar. silakan Intan Suryani. Bu, kalau ada kebutuhan apapun jangan sungkan bilang saja. Tolong awasi dia Kristiani buat gue. Halo Pak Fikri. Pak Fikri, kok gue ngerasa dia Kristiani tiap lihat lo mukanya langsung kaku ya? Lu aja yang mikir terlalu jauh. Mungkin dia emang dasarnya nggak suka senyum. Rudianto Purnomo. Rudianto Purnomo. Rudianto Purnomo. Dengar-dengar lo mau dinas ke kota Haicheng dan bakal nginep di hotel ini. Makanya gue sengaja jemput lo di depan. Lihat deh, lu jadi makin kurus aja. Menurut gue dia Kristiani memang murni gak suka sama lo sih. Udah lama banget nggak ketemu. Ya Kristiani. Dia siapa sih? Kok gua nggak pernah denger lu sebutin dia? Dia itu Rudianto Purnomo. Dia tuh orang pertama di desa kita yang kuliah. Lulusnya juga dari kampus 985 loh. Halo. Halo, gua lulusan Harvard. Bang Rudi. Harvard itu apaan sih? Harvard itu kampus paling keren di Amerika. Bang Rudi, lo pintar banget ya. Udah lama di kota, lu belum pernah jalan-jalan kan? Gue ajak lu ke Taiguli. Kebetulan gue mau beliin HP buat kakek sama nenek. Pak Fikri. Gue mau izin setengah hari, boleh nggak? Kalian berdua itu apa hubungannya sih? Gue sama dia itu temenan dari kecil. Pak Fikri, masa sih lo pelit banget setengah hari aja nggak dikasih? Urusan kayak gini bukan gua yang ngurus izinnya. Oh, Bang Rudi, ayo makan yuk. Menurut lu mereka kelihatan cuma temenan doang? Pak Fikri, awalnya temen, terus jadi adik, ujung-ujungnya jadi sayang. Terus lu masih bengong aja, siapin mobil. Lo kemana? Pak Fikri, kenapa tiba-tiba mau ke Taiguri sih? Itu kan mau punya gua sendiri, masa gua nggak boleh inspeksi?
Pak Fikri, selamat datang. Makasih ya udah ajak gue jalan-jalan ke mall. Mall gue sendiri. Emang mall ini buat pacaran ya? Pak Fikri, mall kita emang nggak boleh orang pacaran di sini. Lu duduk dulu di situ ya. Gue mau beli sepatu. Sebentar lagi gue balik. Silakan datang lagi lain kali. Sepatu ini cakep banget ya. Sepatu ini harganya 30 juta. Lo nggak bakal sanggup beli. Gue cuma mau lihat-lihat doang, nggak boleh. Kalau lo cuma mau lihat-lihat, jangan berdiri di depan toko kami. Gangguin usaha kami aja. Lihat diri lo deh, pakaian lo lusuh banget. Kelihatan banget dari desa ya. Sepatunya juga udah rusak. Siapa juga yang mau masuk toko ini kalau lihat lo? Siapa bilang kalau dia di sini? Nggak ada yang berani masuk toko. Bos. Oh. Ambilin sepatu itu buat gue. Pak Fikri, sepatu ini mahal banget. Gue nggak bisa nerima. Bukannya lo pernah bilang, nggak ada kelas sosial di antara manusia? Menurut gue, lo pantas dapetin semua yang terbaik. Kelihatannya dia juga nggak seburuk yang gue bayangin. Ini nggak cocok sama penampilan gue ya. Gimana kalau gue pakai sepatu kain aja? Itu gampang. Beli satu lagi aja, baju sama tas yang lo suka. Bukan gitu. Barang di sini mahal banget. Kalau lo nggak mau pilih, gue pilihin aja buat lo. Yang di deretan ini, sama yang di deretan sebelahnya, semua dibungkus. Baik, Pak. Bukan bos, gue cuma petugas kebersihan. Barang-barang kayak gini nggak bakal gue pakai. Gue Ya udah, taruh aja buat dipajang. Makasih, Pak. Target kerja gue tahun ini udah penuh semua. Lu belum dapat surat pemecatan ya? Kayaknya efisiensi kerja brand kalian nggak terlalu bagus ya. Abah? Ini pemilik mall, Fikri Handayani, Bos Fikri. Barusan udah ngobrol sama brand kalian. Mulai sekarang, lo dipecat. Gue... Rudianto lo udah balik ya? Ini semua dibeliin sama bos lu buat lu. Iya. Halo. Bos, makasih banget hari ini ya. Santai aja. Tapi lu kan sibuk banget, kok bisa ada di sini sih? Ya juga sih, gue cuma kebetulan lewat. Gue sekarang juga harus pergi buat urusan kerjaan. Oke. Bos, silakan lanjut kerja dulu aja. Rudianto, yuk kita makan. Ayo. Kapan lu baliknya? Lu sama sekali nggak lihat loh. Bos lu kok baik banget sama lu sih? Jangan-jangan dia suka sama lu ya? Bos itu udah punya pacar kok. Mungkin dia cuma nggak suka lihat karyawannya diperlakukan nggak adil aja. Ngomong-ngomong, dia udah ngasih gue banyak banget barang. Gue harusnya juga balas kasih sesuatu ya. Bro, kenapa lu minum banyak banget hari ini? Siapa bilang Harvard kalah sama 98? Lo udah mabuk nih, ngomongnya ngawur. Udah yuk, jangan minum lagi. Ayo kita pulang. Masa Harvard kalah sama 98 sih? Bos, Lu karyawannya Fikri Handayani kan? iya. Ini gue serahin ke lo ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Bos, sore tadi lo udah ngasih gue banyak banget barang. Gue juga nggak tahu harus ngasih apa ke lo. Ini telur ayam kampung yang gue bawa dari desa. Gue juga nggak tahu lo suka atau enggak. I've been walking. Bos, gue bukan pacar lo. Lo salah orang. Gue...
Maaf Pak Fikri, gue panggilin Hendra Halim buat jemput lo. Pak Fikri, sarapan dulu yuk. Ini gue yang masak sendiri. Gue nggak makan deh. Gue berangkat kerja duluan. Pak Fikri, ini Ami Satria yang masak. Telur kukusnya juga nggak mau ya. Ini tuh dari dia Kristiani. Semalam dia bawain buat lo. Telurnya telur ayam kampung lo. Rasanya enak juga. Kalau gitu Pak Fikri, gue ambilin semangkuk lagi ya. Nggak usah, gue harus kerja. Halo bos. Lo tunggu bus berikutnya aja ya. Nggak usah. Naik aja. Pak Fikri, kepala lu kenapa sih sampai begini? Siapa sih bajingan itu yang berani mukulin lu sampai begini? Gue sekarang juga mau cek CCTV. Gue pengen lihat siapa pelakunya. Cari sampai ketemu, gue bakal bikin dia bangkrut total. Habis gue. Jangan-jangan dia beneran nyuruh gue ganti rugi. Kalau sampai harus ganti rugi, gue nggak sanggup deh. Bos, sebenarnya kena lempar telur tuh kadang malah bagus juga loh. Tante gue tiap hari maskeran pakai putih telur. Sekarang kulitnya mulus banget kayak gue. Iya juga sih. Tadi pagi pas bangun tidur, gue ngerasa kulit gue jauh lebih bagus. Bener nggak, Hendra? Iya, benar banget. Jelas dong, telur dari kampung kita beda banget sama telur kota. Ayamnya makan serangga, rumput liar, jagung, sama biji-bijian. Telurnya wangi banget. Kalau telur dari kampung kalian sebagus itu, Hendra, mulai sekarang bahan makanan restoran hotel kita semua ambil dari kampung mereka aja. Siapa? Hendra. Maaf nanya nih, transaksi ini nilainya kira-kira berapa besar? Restoran Chinese kita ada 4. Restoran Western ada 6. Kalau semuanya ambil dari kampung lo, setahun keuntungannya paling nggak bisa 500 juta. 500 juta? Kalau gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu di desa nggak perlu lagi ke kota. Tinggal di kampung aja udah bisa makan kenyang. Makasih banyak, bos. Bapak benar-benar orang baik banget. Kesana. Tolong antar makanannya ke arah sini. Siap. Restorannya di sebelah sana. Bawa aja ke sana ya. Makasih atas kerjanya. Supaya restoran ini dulu semuanya gue yang cari lewat kenalan. Sekarang udah ganti orang. Bawa aja ke sana. Gue sekarang gimana caranya dapat untung lagi ya? Makasih udah capek-capek. Sejak si cewek kampung itu datang, nggak ada lagi hal baik buat gue. Siap Kak Dia. Kemudian, Ibu mau ke hotel perlu nggak ngabarin Pak Fikri dulu? Kalau dikabarin dia pasti nyuruh gua pulang lagi. Hari ini gua harus makan bareng dia. Kamu jangan sampai kasih tahu dia. Baik. Halo, Ada perlu ya? saya mau ke kamar presiden. Bisa tolong pencetkan liftnya? Bu Rina, kayaknya ibu salah tempat deh. Ini hotel bintang 5 plus loh. Kamar presiden bukan tipe orang kayak ibu bisa masuk seenaknya. Tipe orang kayak gue? Gue itu orang kayak apa? Orang kayak gitu tuh beli 2 batang daun bawang di pasar aja masih nawar-nawar juga. Bawa ke sana aja. Mau nginep di hotel? Mending ke seberang aja tuh. Ada penginapan 50.000. Cocok banget buat lo. Elo. Ibu-ibu mau ke kamar presiden ya? Biar saya antar yuk. Ayo, silakan ke sana. Di lantai 5 hotel kita. Ada laundry 24 jam. Area gym itu ada di lantai 3. Kamar presiden yang mau ibu lihat ada di lantai ini juga. Lihat deh penampilan gue kayak gini. Nggak takut kalau udah lihat, gue malah nggak punya duit buat nginep di hotel lo. Gue ini asalnya dari desa. Sering banget dibedain sama orang. Gue nggak mau jadi orang yang gue sendiri benci. Lo masih muda, nggak minder, nggak songong, jarang banget tuh. Gue yakin masa depan lo nggak bakal cuma jadi cleaning service doang. Udah sampai. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya ke gue aja. Dia Kristiani. Siapa yang nyuruh lo bawa barang tua ini ke atas kamar presiden di hotel kita? Emang sembarang orang bisa masuk buat lihat-lihat? Yoga laksana. Setiap tamu itu tetap tamu.
Kenapa lu malah ngerendahin tamu sih? Dia juga layak dibilang tamu. Gua ngerti kok. Dia pasti saudara miskin lu dari kampung kan? Lu mau bawa dia biar bisa numpang makan di hotel ya? Gue bakal laporin ke Fikri Handayani. Ya udah, lo laporin aja. Gue juga pengen lihat. Kalau dia lihat gue, dia bisa ngomong apa. Waktu Pak Fikri Handayani itu sangat berharga tahu. Orang miskin kayak lu mana bisa ketemu beliau semaunya. Kalau nggak ada urusan cepetan pergi dari sini. Gue bakal panggil satpam ya. Ada apa ini? Pak Fikri Handayani. Pak Fikri. Lihat deh dia Kristiani ini. Nggak tahu deh bawa orang nggak jelas masuk ke hotel. Menurut gua, orang yang nggak profesional kayak gini mending dipecat aja. Ma, Mama ke hotel kok nggak bilang dulu ke aku sih? Ma, Budian Permana. Mama ke hotel kenapa juga nggak bilang dulu siapa mama sebenarnya? kalau aku kasih tahu identitas mama, apa aku masih bisa lihat manajer kayak kamu yang suka pilih-pilih orang? Bener nggak Yoga Laksana? Bukan Budian Permana. Budian Permana ini semua cuma salah paham. Saya benar-benar nggak tahu siapa ibu. Saya lihat ibu pakaiannya sederhana, jadi saya... Berpakaian sederhana jadi alasan kamu. Bersikap nggak sopan ke tamu. Kalau semua karyawan hotel kayak kamu, yang hormat sama penampilan dulu baru ke orangnya, kira-kira berapa banyak pelanggan potensial yang bakal kita kehilangan? Iya. Yoga Laksana, ini bukan pertama kalinya kamu kayak gini. Pak Fikri Handayani, maaf tolong dengerin penjelasan saya. Nggak usah dijelasin lagi. Udah sering diingatkan tapi nggak berubah juga. Silakan urus proses resign di HRD ya. Budian Permana. Dulu om gue, itu loh pernah bareng Pak Fikri Handayani bangun bisnis ini dari nol. Om gue demi nyelamatin Pak Fikri Handayani, sampai kakinya harus diamputasi satu. Budian Permana kalau nggak mau lihat muka gue, setidaknya lihat muka om gue dong. Tolong kasih gue satu kesempatan lagi ya. Udah, lain kali jangan diulang lagi. Makasih banyak Budian Permana. Fikri, cewek muda ini udah paham banget sama hotel kita. Kalau cuma disuruh bersihin doang, kayaknya kurang pas deh. Menurut Ibu, jabatan apa yang cocok buat dia? Gimana kalau dia jadi wakil manajer bagian kamu? Ya Kristiani, mulai sekarang kamu resmi jadi wakil manajer bagian kamar di Hotel One Man. Gaji bulanan 18 juta, buk 8 hari tiap bulan. Makasih Pak Fikri. Hei, nggak cukup cuma bilang makasih doang dong. Harus ada aksi nyata. Gimana kalau kamu traktir Fikri? Makan bareng aja. Aduh, kayaknya nggak enak deh. Bos kan sibuk banget, mana sempat makan bareng sama gue. Gua ada waktu kok. Halo, Bu. Terima kasih. Bos, menu ini cuma ada bahasa Inggris saja. Nggak usah lihat menu. Lu mau makan apa? Bos, gue dengar di kota ada martabak tipis, katanya enak banget. Boleh gue pesan satu? Mbak, di sini nggak ada itu. Lu mau rasa apa? Mau yang manis, asam, atau pedas? HP gue habis baterai. Bisa pinjam power bank sebentar nggak? Oke. Gue pesan 2 porsi martabak tipis. Restoran kami ini restoran Prancis bintang 3 Michelin. Nggak bisa bikin martabak tipis. Gue percaya restoran yang bagus pasti bisa penuhi semua permintaan pelanggan. Tapi... Ibu ini pesanan khusus hari ini, special order. Truffle hitam dan kaviar disajikan dengan roti panggang pedas. Wah, bos, ini jauh lebih mewah daripada yang gue lihat di internet. Coba aja dulu. Wangi banget. Di mulut rasanya kayak uang jutaan rupiah. Indah Suryani, Miss. Fikri Handayani lagi baca dokumen. Nanti gua bakal sampaikan ke dia. Lu juga berani ngegampangin gue ya? Gue ini istri bos lo. Hati-hati lo, bisa-bisa lo dipecat tanpa ampun. Indah Suryani, mulai sekarang jangan telepon Hendra Halim lagi. Dia kerja buat gua, bukan buat lu jadi tempat curhat emosi. Kenapa Fikri Handayani makin lama makin dingin ke gue ya? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu gak usah bersihin lagi.
Halo Yoga Laksana. Gue mau ngajak lu ngopi nih. Bos Fikri gua butuh bantuan darurat, bro. Bokap gua ada rombongan partner bisnis dari luar negeri. Mereka tiba-tiba mau datang. Gua bener-bener nggak nemu tempat yang cocok buat acara penyambutan mereka. Di sini kan ada ruang ballroom yang keren banget kan? Boleh dong gua numpang sebentar? Ballroomnya udah penuh sampai 3 bulan ke depan, bro. Tolonglah bantuin dikit. Lu masih anggap gua teman deket nggak sih? Tenang aja. Karena lu yang minta, pasti gua bantu beresin. Hendra Halim, tolong atur ya. Kalau kurang orang, ambil aja dari bagian housekeeping. Siap. Si dia Kristiani itu, walaupun penampilannya kampungan, tapi cara kerjanya jago banget, bro. Dia rajin banget, suka bawa telur, terus deketin Ibu Dian Permana juga. Cuma 2 bulan doang udah jadi wakil manajer loh. Gue akhirnya ngerti kenapa bos sikapnya ke gue kayak gini. Dia Kristiani naik jabatan, Bos Fikri sampai ngajak dia makan bareng. Sekarang ada tamu luar negeri, Bos Fikri juga langsung tunjuk dia buat handle. Lo butuh 5 tahun buat jadi manajer. Dia Kristiani, anak desa, cuma butuh kurang dari 2 bulan udah bisa jadi wakil manajer, bro. Bahkan hampir aja lo kegeser. Pak Yoga, gue aja ikut deg-degan buat lo. Dia nggak bakal sombong lama-lama kok. Malam ini ada tamu asing yang harus dilayani. Gue kepikiran satu cara yang pasti bisa bikin dia Kristiani angkat kaki dari hotel ini. Kalau gitu gue tungguin aja lihat drama serunya. Silakan masuk. Halo. Halo Feng Mei, ini gua, Rudianto Purnomo. Gua lagi dinas ke Haicheng nih. Dengar dari dia lu juga di sini, gimana kalau kita bertiga makan bareng? Nanti aja deh, lagian dia belum tentu lagi mood makan sekarang. Pak Fikri di sini. Halo Pak Fikri. Sisanya biar lo yang atur ya. Acara kali ini buat One Man itu penting banget. Setiap detailnya harus dicek dengan teliti. Nggak boleh ada satupun yang salah. Tenang aja Pak Fikri. Tim pertunjukan bakal gue temenin dari awal sampai akhir, nggak bakal ada masalah kok. Lu tinggal duduk santai nonton aja. Aduh, ada masalah, ada masalah. Aktor ada yang kenapa-kenapa. Kenapa emang? Penyanyi yang buat tampil di depan tamu asing habis makan makanan yang tadi dikirim hotel, tiba-tiba langsung sakit perut. Tiba-tiba aja perut gue sakit banget. Itu semua lauk kan dikirim langsung dari kampungnya dia Kristiani. Semua makanan udah gue cek berkali-kali. Nggak mungkin ada masalah. Lu masih aja ngeles. Gue suruh lu makan bareng orang, lu malah jadi begini. Gimana sih cara kerja lu? Ya Kristiani kali ini, gue pengen lihat lo bakal gimana. Ada apa nih? Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Cepetan kabarin yang bisa nyanyi suruh ke sini. Harga nggak masalah. Udah nggak sempet lagi. Tamu bokap gue baru aja keluar makan, sebentar lagi bakal turun ke bawah. Tapi sekarang penyanyinya itu... Pak Fikri dulu gue pernah nyanyi. Di kampung kita. Gimana kalau gue aja yang naik? Dia, lo pikirnya hibur tamu-tamu luar negeri itu sama kayak ngebawain kol di ladang kampung lo. Mereka tuh seleranya tinggi banget. Tapi sekarang juga nggak ada cara yang lebih baik, iya nggak? Hotel segede ini, tamu luar negeri sepenting ini. Kalau lo gagal, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang berani kasih lo risiko kayak gitu? Gua berani. Gue beneran udah nunggu. Aksi ini udah gue tunggu lama banget. Tolong tunggu sebentar, tolong tunggu sebentar. Fikri Handayani. Sebentar lagi jam 7. Itu cewek kampung, sebenarnya dia bisa nggak sih? Pak Fikri, waktunya udah lewat, si dia Kristiani belum datang juga. Jangan-jangan dia takut nggak berani datang kali. Habis banget. Bener-bener kacau nih. Acaranya jadi berantakan. Kalau bokap gue marah, bisa-bisa gue langsung dicoret dari daftar ahli waris, lo tahu kan? Hah? Sejak kapan hotel kalian ada cewek secantik itu? Sembunyi-sembunyi aja, nggak pernah menalin ke kita ya. Itu dia Kristiani. Hah? Yang tadi cewek kampung itu?
好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白月圆花，让我来。 Dia beneran kayak bunga melati yang cantik banget. Dedi Ridwan, makasih udah bawain pertunjukan sekeren ini buat kita semua. Gua belum pernah lihat cewek Indonesia yang sebersih dia. Makasih, makasih. Cantik banget. 茉莉花呀，茉莉花。 Oke. Bos, gue nggak bikin lo malu kan? Dia Kristiani. Gue bener-bener salah nilai lu. Gue nggak nyangka lu ternyata hebat banget. Mulai hari ini posisi manajer lobby jadi milik lu. Makasih, Bos. Gue belum selesai ngomong. Masalah insiden mendadak hari ini, lo udah beresin. Bonusnya 200 juta. Bonus 200 juta. Lu nggak mabuk kan, Bos? Gue aja belum minum kok. Gimana kalau Hari ini lu bener-bener nolongin gua banget sih. Nanti malam gua traktir makan ya. Lihat deh lu dandan cakep banget gini. Sayang dong kalau nggak dimanfaatin. Bener nggak? Hari ini gue udah ada janji kok. Udah ada janji? Janji sama siapa tuh? Sama seseorang yang udah banyak bantuin gue. tahu balas budi, beneran gue nggak salah pilih orang. Pak Fikri, malam ini ada rapat Dewan Direksi yang super penting banget. Batalin aja. Batalin aja. Gue ada urusan yang lebih penting. Rudi, antar sini. Rudianto, gue baru aja naik jabatan. Ayo gue traktir makan. Ayo. Hai. Kayaknya kita berdua sama-sama apes ya. Gua ngalah deh, toh kerjaan juga udah gua cancel. Gua temenin lu minum ya. Gue sibuk banget loh. Biar dia Kristiani dapat tepuk tangan dari semua orang. Jadi ini jurus andalan yang lo maksud? Gue juga nggak nyangka dia bisa nyanyi ya. Kayaknya gue tahu ada cara biar dia cabut dari sini. Halo Rudianto, kalian malam ini makan di mana? Indah, lama nggak ketemu. Lama banget nggak ketemu. Lu sekarang beda banget loh. Lo juga sama aja kok. Rudianto, dia cantik banget kan? Gue ini belum sempat hapus makeup. Jadi agak nggak biasa. Oh iya. Waktu gue baru datang ke kota, lo yang bantuin gue. Hari ini gue naik jabatan, gue beli hadiah kecil buat lo. Biar gue pakaikan ya. Bagus kan? Dia, gue inget lu suka makan es krim. Gue mau beliin buat lu. Gue sekalian beliin buat kalian juga ya. Dia, sini. Lo belum sadar juga, Rudianto suka sama lo. Mana mungkin? Lo nggak lihat matanya, terus nempel ke lo tuh. Rudianto itu orangnya keren banget, umur 20, udah jadi kepala bagian. Nanti pasti bisa naik jabatan lagi. Banyak cewek di desa yang pengen nikah sama dia loh. Kalau lo nikah sama dia, lo nggak usah capek-capek kerja di hotel tiap hari. Gue sih belum mau nikah. Dia Kristiani, lo nggak mau nikah ya? Atau lo udah punya cowok yang lo suka? Mana mungkin sih sekarang gue udah jadi manajer lobby hotel. Gue bisa cari duit sendiri, bisa hidup mandiri. Kenapa sih harus ngandelin cowok? Lihat aja gue, setiap hari pakai perhiasan emas. Setiap hari ada asisten rumah tangga yang bantuin gue. Hidup jadi ibu sosialita gini. Enaknya di mana coba? Gue baru sadar, kayaknya gue belum pernah ketemu sama cowok lo hari ini. Gue sama Rudianto Purnomo juga ada. Gimana kalau lo ajak dia ke sini, biar kita bisa kenalan? Sekalian bantu lo cek-cek juga. Cowok gue sibuk banget, dia itu bos besar di kota. Beda banget sama kalian yang dari desa jadi buruh di sini. Levelnya udah beda jauh lah. Dia nggak mau ketemu kita, ya udahlah. Sekarang kalian udah mau ngomongin soal nikah segala. Lo kan harus bawa dia pulang ke desa, biar orang tua lo bisa kenalan juga. Jangan sampai nanti lo ketipu. Maksud lu apa
Apa sih? Apa maksudnya gue ketipu? Lo pikir gue jadi selingkuhan orang kaya gitu? Bukan itu maksud gue. Kok lo bisa gitu sih? Kenapa kalian jadi ribut? Kita susah-susah baru bisa kumpul sekali. Udahlah, toh sekarang kita juga udah beda dunia. Gue sama kalian beneran udah nggak nyambung. Lo, gue cuma takut dia ketemu orang yang salah. Masih aja ceroboh kayak gitu. Udahlah, nggak usah peduliin dia. Gimana kalau kita nggak usah urusin dia lagi? Toh udah bertahun-tahun nggak ketemu juga. Itu handphone harganya jutaan loh. Dia sih nggak sayang, gue yang malah sayang. Lu mau kemana? Cepetan kejar. Kalau nggak dikejar nanti nggak ketemu lagi. Dia tinggal di sini. Rumah di sini semuanya kelihatan mewah banget. Kayaknya bener deh Feng Mei beneran dapet pacar tajir. Maaf ya, kalian nggak boleh masuk. Kita mau cari teman. Boleh tanya, teman kalian tinggal di blok mana? Itu kita juga nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa masuk ya. Dia Kristiani. Hendra Halim. Kok lu ada di sini? Bos, baru aja ada teman gue masuk ke dalam. HP-nya ketinggalan di gua. Lo juga nginep di sini ya? Bisa anterin gue masuk nggak? Bisa sih bisa. Tapi ini udah malam banget. Cuma boleh bawa satu orang masuk. Dia, gue tunggu di sini aja. Nggak apa-apa. Ayo masuk. Nama orang yang mau lu cari siapa? Siapa tahu gua kenal. Bos, Indah Suryani. Lo kenal nggak? Yang Marga Suryani sih gua kenal satu. Indah Suryani. Nggak pernah denger. Kalau gitu, mendingan HP-nya gue titipin ke satpam aja ya. Rudianto Purnomo masih nungguin gue soalnya. Gua baru inget. Ami Satria udah sakit beberapa hari. Rumahnya belum ada yang bersihin. Lu bisa bantu bersihin nggak? Bersihin rumah gede itu. Itu kan bukan kerjaan gue. Uang lembur 2 juta. 1 jam. Halo Rudianto Purnomo. Kita janjian lain kali aja ya. Lo nggak usah nungguin gue. Apa-apaan sih ini? Barang murahan cuma ratusan ribu doang. Masih aja ngerasa hebat banget. Lo seumur hidup cuma bisa dapat gaji segitu doang. Seumur hidup lo jangan mimpi bisa masuk rumah kayak punya gue. Bersihin aja lo nggak pantas. Bos, rumah lo ini lumayan bersih juga ya. Kerjaan bersih-bersih gue kayaknya terlalu gampang nih. Lu bersihin aja seadanya. Nggak usah ribet. Gue bikinin lu makanan ya. Oh iya, mie buatan gue top banget rasanya. Ini, bukannya ini gelang yang gue kasih ke Feng Mei? Nggak nyangka, orang sekaya bos juga beli gelang kayak gini. Ternyata selera gue emang bagus. Aduh, Mbak kecil, cepet taruh aja. Biar gue aja yang kerjain. Kamu itu Ami Satria kan? Iya, Ami Satria, bukannya. Kesehatan Ami Satria lagi nggak bagus ya. Kerjaan kayak gini biar gue aja yang ngurus. lihat nih badan gue masih sehat banget. Nggak ada masalah kok. Ami Satria, sarang burung gue mana? Kok belum diantar ke atas? Cepetan, buruan dong. Nyonya muda, aduh. Jantung gue jadi nggak enak nih. Kalau gitu Ami Satria biar gue bantuin antar ke atas ya. Gimana caranya naik ke atas? Tangga di mana? Di sebelah sana ada lift. Liz? Dia Kristiani. Lo bilang lo nggak butuh cowok. Itu karena lo nggak tahu. Hidup gue tuh enak banget. Bu, gue bawain sarang burung buat ibu nih. Bu. 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 Bu.
Bu, saya petugas kebersihan sementara. Saya datang mengantarkan sarang burung untuk ibu. Baiklah. Indah Suryani. Ibu kenal dia? Dia juga tinggal di kompleks villa ini. Orang yang tinggal di kompleks villa ini banyak sekali. Mana mungkin saya kenal semuanya. Cepat keluar saja. Aneh banget. Kenapa gue ngerasa badan pacarnya bos itu kayak pernah gue lihat ya? Kenapa? Nggak apa-apa, Ami Satria. Kalau villa ini nggak butuh gue buat bersih-bersih, gue pulang duluan ya. Istirahat lebih awal ya. Ami Satria, tadi cewek itu kemana? Anak itu pergi sendiri. Sudah pergi? Pak Mi ini jangan-jangan bapak yang masak sendiri. Dari bapak lahir, saya sudah urus bapak sudah 30 tahun. Ini pertama kalinya bapak masak sendiri loh. Kalau gitu mie ini gua persembahkan buat lo ya. Anggap aja ini tanda bakti gua buat lo. Dia Kristiani mana? Dia nggak datang buat bersihin ruangan. Ya nih, tadi pagi jam 10 waktu lo lagi rapat dia udah datang. Jam 10? Kemarin pas gue lagi mandi, dia datang buat bersihin. Lusa kemarin waktu gue lagi di luar ada urusan sama klien, dia juga datang buat bersihin. Waktu dia bersihin ruangan kebetulan banget ya. Pak Fikri, sekarang Yani udah jadi manajer lobby. Setiap hari dia juga sibuk banget ngurusin bagian depan. Masih bisa sempatin buat bersihin presidential suite lo itu udah susah banget loh. Dia sibuk, dia lebih sibuk dari gue gitu. Gue pengen lihat dia sibuknya segimana sih. Dia Kristiani. Kemarin nggak sempat ketemu lo. Malam ini lo ada waktu nggak? Pak Dedi, gue masih kerja nih. Lo bilang dia sibuk? Sibuknya kayak gini ya? Nggak apa-apa. Gue ya tungguin lu sampai lu selesai kerja. Gue bakal nungguin lu terus. Malam ini dia nggak bisa. Dia belum bersihin kamar gua. Aduh, kamar lo itu siapa aja yang bersihin kan sama aja. Ayo. Biarin aja kita yang jomblo-jomblo ini coba cari cinta. Udah. Selesai kerja. Ya, terakhir lu minum malam ini. Gue cabut duluan. Gua juga ikut Aduh, lo udah punya pacar juga masih aja mau ikut-ikutan. Malam ini minum. Semua gua yang bayarin. Ini tuh minuman impor. Harganya 200 juta per botol. Hari ini ada orang kaya yang traktir. Kalau nggak minum rugi dong. Ayo. Gimana rasanya? Masih kalah sama anak kampung kita tuh. Kalau sambil main game makin seru. Pernah main Truth or Dare belum? Belum pernah. Gue ajarin ya. Lanjut ya. Oh, gue lagi sih. Malam ini hoki lo kayaknya lagi nggak bagus. Udah nggak kuat minum lagi. Gue pilih hot aja deh. Pertanyaan ini. Di sini ada nggak cowok yang lo suka? Pertanyaan bagus nih. Ada nggak? Aduh, cepetan jawab dong. Udah deh, gue minum aja. Gue minum aja ya. Jangan minum lagi. Udahlah, nggak usah pura-pura. Gue bisa lihat kok. Orang yang lu suka ada di sini juga. Orang yang lu suka. Itu. Wah. Gue terima lu deketin gue mulai sekarang. Kalau gue urutan keberapa di antara cowok-cowok, lu juga urutan segitu di antara cewek-cewek gue. Udah ya, cepetan tidur deh lu. Gua anterin lu pulang.
Where you been, babe? Minuman impor ini ternyata lebih kuat dari arak kuning. Bisa-bisanya bikin gue tumbang. It's money. Work on it all, work on it all, work. Pak Fikri, lo ngapain di sini? Kalau bukan gue siapa lagi? Edi Ridwan ya? Pak Fikri, gue abis minum nggak ngomong aneh-aneh kan? Lu bilang, gue itu hati lo, manisan hidup lo. Pak Fikri, omongan abis minum jangan dianggap serius ya. Gue cuma bercanda kok. Semalam lu muntah di mana-mana. Gue bersihin sampai tengah malam. Wah, Lu kayak gini. Berarti gue nembaknya bener ya? bos, lo kan udah punya pacar. Terus kalau gue gak punya gimana? Pak Fikri, lo itu bos yang baik. Tapi lo pasti bukan pacar yang baik. Pak Fikri dia Kristiani. Mereka berdua. Kali ini, lo sendiri yang ngasih kelemahan lo ke gua, jangan salahin gua nanti. Kalau kemudian saya kirim foto ke ibu, coba ibu lihat deh. Katanya nggak butuh cowok, kok sekarang tidur bareng sama suami gue sih? Siapa suruh lu beresin kamar? Dasar anak kampung pergi sana, kenapa sih semua orang nyebelin banget? Lu lagi ngapain sih? Ngapain apa? Lu sama dia Kristiani nginep bareng di hotel. Gue nggak boleh marah gitu. Gue sama dia gak ada apa-apa kok. Cuman hina harga dirinya dia. Terus, gimana dengan kehormatan gue? Pertama kali gue juga udah kasih ke lo. Indah Suryani. Hari itu memang gue yang salah ke lo. Gue juga selalu pengen tanggung jawab. Tapi belakangan ini, setelah sering bareng sama lo, gue bener-bener ngerasa kita gak ada kecocokan sama sekali. Kalau lo mau pergi, gue bisa kasih lo sejumlah uang. Lu sama dia Kristiani baru cocok, gitu maksud lu? Dia itu cuma cewek kampung, rendahan banget, mana mungkin dia pantas buat lu? Terus kenapa kalau dia dari kampung? Cuma karena dia dari kampung, lu jadi boleh hina dia gitu. Emang kalau dari kampung pasti lebih rendah? Gue kasih tahu ya. Dia Kristiani itu gak kalah dari siapapun. Dan lu juga, Indah Suryani, beresin barang-barang lu, sekarang juga angkat kaki dari rumah gue. Dia Kristiani, gue rebut cowok gue. Seumur hidup gue gak bakal maafin lo. Dia Kristiani mana? Dia lagi ke toilet. Ya Kristiani. Ya Kristiani. Indah Suryani, ngapain lu kesini? Lu hamil ya? Dengerin gue. Anak ini nggak boleh dipertahankan. Sekarang juga harus digugurkan. Ayo ke rumah sakit. Nggak mau. Gue mau tetap punya anak ini. Kenapa sih? Bokap gue udah meninggal dari dulu. Nyokap gue nikah lagi setelah itu. Nggak ada yang peduliin gue lagi. Gue nggak mau jadi ibu yang ninggalin anaknya. Lu hamil tapi belum nikah. Lu mau kasih makan anak ini pakai apa? Sekarang gue udah kerja. Gaji gue cukup buat biayain anak gue. Anak ini nggak punya bapak. Dia lahir jadi anak haram.
Lu ngomong kok jahat banget sih. Urusan gue sendiri yang bakal ngatur. Terus gimana dong? Udah beres. Pak, selamat datang. Kamar Bapak sudah siap. Silakan lewat sini. Jalan hati-hati ya. Kalau enggak nanti muka lo jatuh, jadi jelek deh. Makasih, Om. Bos, lu juga suka anak kecil ya? Anak kecil itu makhluk paling polos di dunia ini. Lo nggak ngerasa kalau mereka senyum? Kayak bintang-bintang jadi makin terang kan? Gue nggak butuh pacar, tapi mungkin anaknya butuh seorang ayah yang baik ya. Bos, gue hamil. Lo hamil? Siapa ayah dari anak itu? Sebenarnya gue... Pak Fikri, Indah Suryani hamil. Apa? Indah Suryani minta gue bilang ke lu, dia hamil. Katanya, lu bakal jadi ayah. Ya Kristiani, lu belum selesai ngomong. Siapa ayah dari anak itu? Pacar lo hamil, lo harus jagain dia. Hari ini kalau lu nggak jelasin semuanya, jangan harap bisa pergi. Anak di perut dia itu anak gua. Pak Fikri, gua sama dia Kristiani udah lama bareng. Kita memang lagi siap-siap nikah. Apa yang dia bilang itu benar. Kenapa tangan lu dingin banget? Jangan takut, gua bakal ajak lu pergi. Dia Kristiani. Sekarang lagi jam kerja. Siapa yang ngizinin lu pergi? Kalau gitu gue resign aja deh. Lu udah mikir matang-matang? Lu rela demi cowok ini sampai ninggalin kerjaan lu? Gue udah mikir matang-matang. Bos, kerjaan bakal gue serahin dengan baik. Pak Fikri Handayani, bapak bakal jadi ayah loh. Dia Kristiani, anjirnya lu tetap nggak bisa ngalahin gue. Lu hamil di luar nikah. Kalau lu balik kampung sekarang, pasti bakal digosipin sama orang-orang. Lu yakin mau pulang? Justru karena mungkin gue gak bisa balik lagi. Makanya gue makin pengen pulang buat pamit sama kakek dan nenek gue. Dia, gue beneran suka sama lu. Gue gak peduli siapa ayah dari anak yang lu kandung. Biar gue yang jagain lu ya. Bang Rudianto, lo pantas dapetin yang lebih baik. Anak ini anak bos lu kan? Fikri Handayani, apa dia maksa lu? Dia? Enggak. Rudianto Purnomo, dia bukan tipe orang kayak gitu. Malam itu, kita berdua mabuk. Anak ini mau lu gimana? Kedepannya dia cuma akan jadi anak gue sendiri. Gak ada hubungannya sama siapapun. Rudianto Purnomo, makasih ya. Jaga diri ya. Ma. Aduh, sejak dia Kristiani pergi nggak ada lagi yang sediain sayur segar buat gue. Lihat deh, sayur di rumah udah nggak segar semua. Gue berangkat kerja dulu. Bukannya pacarnya lagi hamil ya? Kok tiap hari muka dia tetap cemberut gitu? Bu! Ibu kok kayaknya baru ya, jadi koki pribadi di sini. Pas banget, gue lagi pengen minum sup perut babi sama biji teratai itu. Cepetan deh, bikinin buat gue. Ngapain sih, cepet bikinin aja dong. Lu tahu nggak gue siapa? Kok ngomong sama gue gitu sih? Gue nggak mau ngomong sama lo. Kalau bukan sama lo, gue harus ngomong sama siapa lagi?
Lihat deh baju lo, bener-bener nggak punya selera. Bikin standar gue jadi turun banget. Indah Suryani, ini ibu dari Fikri Handayani. Iya, maaf ya tante. Jangan panggil gue tante, panggil aja bu. Kok anak gue bisa nemuin perempuan kayak lu sih? Waduh gawat nih. Sekarang gue udah bikin mertua marah juga. Gue harus buru-buru bikin anak pura-pura ini jadi beneran. Hari ini kita bikin pangsit lebih banyak. Kirim ke dia Kristiani ya. Kakek nenek, aku pulang. Dia Kristiani pulang nih. Pas banget kakek sama nenek lagi bikin pangsit buat kamu. Kakek nenek, maaf ya. Dia Kristiani. Gue suruh lu ke kota, biar lu bisa nambah pengalaman, biar lu makin pinter. Tapi ternyata lu malah hamil di luar nikah. Mumpung perut gue belum kelihatan, gue sengaja pulang buat sujud sama kalian. Mulai sekarang, gue gak bakal pulang lagi. Gue gak mau bikin kalian malu. Selamat tinggal. Lu mau kasih makan diri lu sama anak lu pakai apa? Sekarang gue masih ada tabungan. Gue bisa kok biayain anak gue. Dia, kenapa lo pikir kakek sama nenek lebih peduli sama omongan orang daripada lo sendiri? Nenek, Anaknya nggak apa-apa kok. Kalau lo mau lahirin, lahirin aja. Kakek sama nenek bakal bantu urus. tapi kakek, Kakek lo kan udah tahu gimana dia. Nanti juga dia ngerti paling 2 hari udah kelar. Hah? Malam ini, gue harus bikin semuanya jadi kenyataan. Biar langsung berhasil aja. Indah Suryani. Gue cuma mabuk, bukan mati kok. Kalau sudah hamil, jaga kandungan baik-baik ya. Di sini nggak boleh disentuh, di sana juga nggak boleh disentuh. Gimana gue bisa hamil kalau begini? Siapa yang minum minuman ini? Tadi malam istri muda lagi bad mood, minumnya lumayan banyak. Ibu hamil kok bisa minum alkohol sih? Nggak takut keguguran apa? Ngomong-ngomong, si istri muda ini memang aneh juga ya. Udah hamil tapi nggak pantang apa-apa, semua makanan dimakan aja. Sudah cukup, Pak. Makasih. Rudianto Purnomo. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya nemenin dia Kristiani balik ke kampung? Dia balik sendiri kok. Dia hamil anak lu? Tapi lu biarin dia pulang sendiri. Masih bisa dibilang cowok nggak sih lu? Dia bukan hamil anak gua. Terus dia hamil anak siapa? Gua nggak bakal kasih tahu lu. Tapi gua saranin, sebelum lu ngomongin soal cowok beneran atau enggak, mending lu pikir dulu, lu sendiri pernah nggak ngelakuin hal yang nyakitin orang lain. Lu ngomong gini maksudnya ke gua. Masa iya dia hamil anak gua? Lu pikirin sendiri deh. Sampah banget loh. Aneh banget sih. Fikri Handayani. Cewek lo itu kayaknya ada yang aneh deh. Dia beneran hamil nggak sih? Kak Fikri, hari ini lo juga pulang ke rumah ya? Ini supir baru di rumah. Kenalan dulu dong kalian. Halo Budian. Halo. Dasar supir bau, lo ngapain sih? Pak Fikri, cewek lu itu sebenarnya nggak hamil kok. Dasar supir bau, lo tahu apa sih? Dia itu gue undang jadi dokter Tiongkok terbaik.
Enggak, gue beneran hamil kok. Masih ngeyel aja ya? Sekarang kita ke rumah sakit cek bareng. Berani nggak lo? Pak Fikri, maaf ya. Gue juga karena terlalu sayang sama lo. Indah Suryani, karena lu nggak hamil, mending kita pisah aja. Fikri Handayani. Gue bisa kasih lu 1 unit villa. Atau lu mau apa, barang lain pun semua bisa gue kasih. Tapi posisi sebagai istri Fikri Handayani, itu nggak bisa gue kasih. Fikri Handayani, dengerin gue dulu Fikri Handayani. Gue kasih lu waktu 2 hari, 2 hari lagi. Jangan sampai gue lihat lu masih ada di rumah ini. Sisanya Hendra Halim yang akan urus sama lu. Fikri Handayani, dengerin gue dulu Fikri Handayani. Dia Kristiani, gue gak bisa hamil. Anak lu juga jangan harap bisa lahir. Halo Mulyadi Kristiani, gue ingat lo di kampung tetanggaan sama dia Kristiani kan? Gue kasih lo 100 juta. Bantu gue beresin dia. Siap. Halo Ami Satria. Pak, tolong selamatin dia Kristiani, Pak. Ami Satria, jangan panik. Pelan-pelan aja ngomongnya. Si Indah Suryani itu telepon orang kampungnya dia Kristiani, suruh dia celakain dia Kristiani. Apa? Lu tahu nggak anak cewek keluarga Jang itu beberapa hari lalu pulang kampung? Lo lihat deh sedikit-sedikit muntah. Menurut gue sih pasti gara-gara cowok kota bikin dia hamil gede. Itu kakek Jang ya bener-bener hatinya luas banget. Coba kalau di keluarga gue, udah gue hajar tuh anak, ya bener banget. Pak Yayan Kristiani. Urusan keluarga gua, lu apaan sih lu? Sejak kapan giliran kalian ngomongin urusan keluarga orang lain? Dia itu cucu gua, Yayan Kristiani. Ngapain juga urusan sama kalian? Kakek. Udah deh, jangan bengong aja di kota nyapu-nyapu, pulang ke rumah juga nyapu. Di ujung kampung Eko Permana, lagi jualan popcorn favorit lo, beliin dong buat cicitku juga. Biar nyobain. Nih, pegang. Makasih ya, Kek. Ini kan anak cewek keluarga Zhang yang baru balik dari kota itu ya, Mulyadi Kristiani. Mulyadi Kristiani udah malam gini nyari gue, ada apa sih? Emang ya cewek kota itu beda, lihat tuh. Mukanya makin cantik. Lo gitu lagi gue gak sopan nih nanti. Dia Kristiani. Lo pikir lu masih cewek polos kayak dulu? Satu kampung juga udah tahu. Lo pulang gara-gara hamil anak orang. Udah jadi cewek rusak juga. Mendingan sekalian aja. Biar gue yang nikmatin. Jangan sok-sokan suci lagi deh. Ini semua gara-gara lo sendiri. Sini lo kesini. Sebenarnya gue gak mau nyakitin lo. Tapi kalau lo udah segitunya gak tahu diri. Jangan salahin gue kalau gue jadi kejam. Malam-malam begini gak ada yang bakal perhatiin lo. Siapa lo? Berani-beraninya mukul gua. Iya. Lu gak apa-apa kan? Sok jadi pahlawan ya? Biarin gua kasih pelajaran, sok jagoan ngomongin cewek. Bunuh satu ya tetap bunuh. Bos. Bunuh dua juga sama aja bunuh. Hari ini gak ada yang bisa lolos dari sini. Bos, sadar dong. Berhenti. Bos. Kali ini lo pada beruntung. Bos, Fikri Handayani. Fikri Handayani, sadar dong Fikri Handayani. Joko Firmansyah, gimana kondisinya sekarang? Maaf ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Fikri Handayani, lo masih belum tahu gue hamil anak lo. Lu bukan keluarganya Sony Permana ya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak, kok Bapak pergi begitu aja? Bapak belum sempat lihat cucu perempuan Bapak loh. Pak,
Terus Joko Firmansyah keluarga gue mana? Cuma luka ringan kok. Kalau tadi telat dikit aja dibawa ke sini, orangnya udah keburu sadar di pelukan lo. Oh. Kayaknya udah nggak terlalu sakit deh. Di desa cuma ada makanan kayak gini. Lu kan anak kota, mungkin gak biasa makan beginian. Siapa bilang? Gue malah suka makan masakan lo. Habis makan cepet pulang ya. Istri sama anak lu masih nunggu lu buat jagain mereka. Dia Kristiani. Gue pengen jadi bapak dari anak lo. Lu gak gila kan? Dia Kristiani. Cewek gue itu nggak hamil kok. Gak hamil. Lu mau putusin dia cuma gara-gara itu, cowok brengsek. Gue sama dia nggak ada perasaan apa-apa. Waktu itu, dia jualan minuman terus ketemu orang jahat. Secara nggak sengaja, gue sama dia jadi tidur bareng semalam. Dia minta gue tanggung jawab. Akhirnya gue pacaran sama dia. Tapi setelah itu gue nggak pernah lagi nyentuh dia. Cerita kayak gini kok kayaknya gue pernah denger ya. Rudianto Purnomo juga udah bilang ke gue. Dia bukan bapaknya anak itu. Sebenarnya. Dia Kristiani, gue nggak peduli siapa bapak anak itu. Gue rela kok gantiin popoknya, ajak dia naik sepeda, main basket bareng. Gue mau temenin dia tumbuh besar. Gue bakal anggap dia kayak anak kandung gue sendiri. Asal lu mau kasih gue kesempatan ini. Sebenarnya bapaknya anak itu tuh. Lu nggak usah kasih tahu gue. Gue nggak peduli siapa. Bapaknya anak itu tuh lo. Hah? Gue. Maksud lo apa sih? Tanggal 3 Juni, Hotel Haojue. Kamar 8 sama 8. Lo bilang orang yang malam itu. Itu lo. Nggak mungkin deh. Cowok brengsek. Bukan. Malam itu. Itu malam gue sama mantan cewek gue. Malam one night stand. Kok bisa lo sih? Gak mau pacar lo siapa? Indah Suryani. Indah Suryani yang lo maksud? Itu dia. Lu kenal dia? Dia itu teman sekampung gue. Waktu gue baru masuk kota, dia yang ngenalin gue buat jualan minuman. Terus, urusan gue sama dia, cuman gue ceritain ke dia doang. Jadi dia pura-pura jadi lo. Pengen bareng sama gue. Terus kita berdua. Wah, bagus banget. Fikri Handayani, gak gampang lo ngatur hotel sebesar itu. Lo bego ya. Anjing, gue aja gak bakal salah masuk rumah. Terus lo tahu itu lo? Kenapa nggak bilang ke gue sih? Gue jadi salah paham, gue kira lo punya pacar. Siapa sangka yang dibilang Indah Suryani soal pacar tajir itu ternyata lo. Dia maksa banget nyari gue, suruh gue tanggung jawab. Malah gue cariin saksi malam itu buat dia. Maksudnya apa sih? Tunggu bentar. Halo Hendra Halim. Bawa Anton Triyono ke sini. Soal kejadian malam itu, dia nggak ngomong jujur. Gue mau interogasi dia sendiri. Oke, sudah tahu. Anton Triyono sudah mengaku. Dia yang terima uang tutup mulut. Indah Suryani kasih dia 100 juta. Sengaja kasih kesaksian palsu. Malam itu juga, dia yang masukin obat ke minuman lo. Apa? Masih ada lagi. Mulyadi Kristiani kemarin. Juga dia yang suruh. Kenapa? Kenapa dia berubah kayak gitu setelah masuk kota? Orang itu sebenarnya nggak berubah. Orang-orang yang ke kota kelihatannya berubah. Sebenarnya cuma karena kota bisa bikin mereka ngeliatin keinginan asli mereka. Tenang aja. Gue bakal bikin mereka bayar mahal. Enggak. Gue mau turun tangan sendiri. Iya, gue memang dari kampung. Tapi gue gak bodoh.
Gue udah dibego-begoin sama dia. Dipermainkan sampai pusing. Masa gue nggak bisa balas sedikit? Lu mau ngapain? Kalau dia pengen jadi istrinya Fikri Handayani, ya udah gue turutin aja keinginannya. Indah Suryani, Pak Fikri mau bicara sama lo. Apa maksud lo? Lo bilang lo mau nikahin gue ya? Iya, gue mau di desa Zhangjia buat perempuan yang gue cintai. Gue bakal adain pesta pernikahan yang megah. Kali ini, gue mau semua orang di desa Dashan lihat sendiri gue menikah sama orang kaya. Mau lihat siapa lagi yang masih berani ngeremehin gue. Putar aja suasananya jadi makin meriah. Bagus banget kelihatannya. Ayo, udah mulai nih. Mei, lo nikah sama bos besar dari kota ya, bener-bener bikin desa Dashan kita ikut bangga nih. Hasan Triyono. Sekarang gue bukan dipanggil Jufeng Mei lagi. Nama gue sekarang Indah Suryani. Feng Mei, gaun pengantin lo hari ini beneran keren banget. Tentu aja punya gue ini gaun pesanan khusus dari Paris. Di atasnya ada 100 berlian. Enggak kayak kalian celana aja masih belepotan lumpur. Tamu sekampungan kayak kalian bener-bener nurunin kelas pesta pernikahan gue. Lo segitu meremehkan orang desa, terus lo balik ke sini buat nikahan ngapain? Gue tuh cuma pengen kalian lihat langsung gimana rasanya hidup di kalangan atas. Kalau enggak gitu, seumur hidup kalian juga enggak bakal pernah lihat. Masih enggak cepet kesini bantuin gue angkatin gaun. Feng Mei, sikap lo kayak gini sia-sia aja kita repot-repot ngurusin nikahan lo. Tahu enggak? Iya, bener. Emangnya lu siapa sih? Paling juga cuma nikah sama bos gede. Orang yang enggak tahu malah mikirnya lu mau jadi nyonya besar gue. Udah deh, pesta nikahan ini enggak usah dilanjutin. Enggak usah dilanjutin. Iya, enggak usah dilanjutin. Gue juga enggak sudi kalian yang kampungan dan miskin itu datang. Udah, semuanya pergi dari sini. Pengantinnya udah datang. Lama gue di sini, gue mau lihat siapa yang berani ngusir tamu-tamu gue. Minggir. Siapa yang ngizinin lo datang ke pernikahan gue? Siapa bilang ini pernikahan lo? Sampai di titik ini gue juga nggak mau nutupin dari lo lagi. Suami gue itu mantan bos lo dulu. Fikri Handayani. Itu laki-laki yang lo mati-matian pengen deketin ujung-ujungnya yang nikah sama dia. Tetap gue. Lo yakin dia udah tahu wajah asli lo? Masih mau nikahin lo? Kalau bukan gue yang dinikahin, masa iya dia mau nikahin lo perempuan yang hamil duluan sebelum nikah dan udah rusak nama baiknya? Hari ini hari bahagia gue gak mau dapet sial. Kalau lo tahu diri mendingan cepet cabut deh. Kalau gue cabut, pernikahan ini bakal gak ada pemeran utamanya. Ya, Kristiani. Lu mau bikin rusuh ya? Pengantinnya datang. Sayang lihat deh, ada yang bikin ribut di pernikahan kita. Siapapun yang berani kurang ajar sama istri gue, pasti bakal gue kasih pelajaran. Maksud lo apa sih? Lo beneran mau nikahin cewek kampung yang gak ngerti apa-apa ini? Iya, jelas. Dari awal sampai akhir, memang dia orangnya. Jadi lo bohong sama gue bilang mau nikahin gue. Lo emang lagi bohongin gue ya? Terus lo sendiri gimana? Gimana cara lo bohongin gue? Lo bohongin gue buat minum minuman yang udah dicampur obat. Terus lo coba jual gue ke Anton Triyono. Lo juga bohong bilang punya pacar. Padahal sebenarnya ngaku-ngaku pakai identitas gue. Bahkan mau bohongin gue biar gue aborsi. Gue gak ngerti lo ngomong apa. Anton Triyono udah ngaku semuanya. Gue lakuin itu buat bantu lo. Beneran? Jelas dong.
Gue bikin lo dilirik sama Anton Triono. Salah ya, cewek desa kerja di kota itu susah banget tau. Kalau lo bisa ambil jalan pintas, kenapa nggak lo ambil aja? Indah Suryani, lo jangan lagi cari-cari alasan buat sifat lo yang egois dan dingin itu. Demi kebaikan gue. Jadi lo gantiin gue ambil cinta gue. Maksud lo, hidup gue diambil ya? Fikri Handayani, kenapa sih lo suka sama cewek kayak gitu? Dia itu cewek desa, semuanya kalah dari gue. Kalah dari lo? Lo bisa nyuruh orang buat bunuh ya? Ngaco, gue nggak pernah. Ngaco apanya? Aduh. Banyak gerak. Indah, lu udah minta gue bantu lu ngurusin dia Kristiani. Jangan sampai lu lepas tangan sama gue ya. Indah Suryani, lu diduga udah nyuruh orang buat ngelakuin kejahatan. Sisa hidup lu siap-siap aja habisin di penjara. Gue salah. Dia Kristiani, tolong bantuin gue. Bisa nggak? Hari ini gue ngajak lu ke sini. Cuma mau nanya sama lu. Sebenarnya kenapa sih lu perlakuin gue kayak gitu? Gue nggak sengaja. Gue tuh terlalu pengen hidup enak. Bokap nyokap gue nggak berguna. Lahirin gue di kampung yang terpencil banget sampai burung aja nggak mau lewat. Gue cuma bisa ngandelin diri sendiri. Gue cuma bisa rebut. Kalau nggak gitu, gimana gue bisa hidup enak? Gimana gue bisa ubah nasib? Ubah nasib tuh harus nyakitin orang ya? Harus pakai cara kotor dan licik gitu? Gue nyakitin lo, emangnya kenapa? Gue masuk kota lebih dulu dari lo. Gue lebih banyak pengalaman dari lo. Gue di segala hal lebih unggul dari lo. Kenapa juga gue nggak boleh hidup enak? Indah Suryani, kalau yang lu maksud pernah lihat dunia itu cuma tinggal di rumah mewah, naik mobil mahal, itu sama sekali bukan lihat dunia. Itu cuma karena lu terlalu suka pamer. Lo ngaco. Tangkap dia. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan tarik gue. Gue yang sebenarnya istri Fikri Handayani, jangan tarik gue. Gue yang sebenarnya istri Fikri Handayani. Budian Permana, ibu nggak kaget kan? Wah, pasangan muda pamer kemesraan nih. Gua udah bilang kan, kemarin aja udah lihat kalian berdua tuh. Kok rasanya ada yang aneh ya? Ternyata ya, Fikri Handayani mau nikahin dia Kristiani kita. Iya ya, Fikri Handayani. Jadi hari ini acara nikahannya tetap jalan nggak? Iya, jadi enggak nih. Harus jadi dong. Jadi, tapi sekarang ada hal yang lebih penting yang harus gue lakuin. Apa tuh? Emang ada hal penting apa sih? Lamar dia. Waduh, lamar dia nih. Dia Kristiani. Kakek tenang aja. Gue pasti bakal baik-baik sama dia Kristiani. Lagian kakek juga nggak usah khawatir nanti nggak bisa ketemu dia Kristiani lagi. Gue udah rencana bakal investasi bikin resort di desa kita. Nanti desa kita juga bisa kembangin pariwisata. Resort itu ide bagus banget. Nanti anak muda di desa kita nggak bakal susah cari kerja lagi. Yayan Kristiani, lo bener-bener punya cucu yang luar biasa. Nanti kita semua bisa hidup lebih baik. Kalau gitu kakek percaya sama lu kali ini. Jangan sampai lo nyakitin cucu gue ya. Tenang aja, Kek. Semuanya udah selesai. Kalau gitu kita boleh hajarin pengantin cowok sekarang ya. Lupa bilang sama lu di desa kita ada tradisi hajarin pengantin cowok. Ayo dong, hajarin pengantin cowok. Hajarin pengantin cowok nih, hajar dia. Upacara pernikahan resmi dimulai. Saat gue udah lihat dunia dan ketemu banyak orang, baru sadar yang namanya pengalaman hidup itu keberanian dan rasa percaya diri di hati. Cuma di tengah hiruk pikuk dan godaan dunia, kalau lo bisa tetap jaga hati sendiri, baru pantas buat semua hal dan segala sesuatu di dunia ini.